Claudia, bab 41. Bobby dilamar Siti. Perkataan Siti tak serta-merta membuat Bobby percaya. Dia hanya menanggapi ucapan Siti dengan gurauan. "Yuk," sahutnya asal. "Baik, minggu depan kita nikah." "Apa?" Lagi-lagi Bobby kaget. Dia sampai susah menelan salivannya. "Aku ingin menikah. Selama ini ada Mas Paijo yang selalu menemaniku. Tapi sekarang tidak ada. Rasanya hariku sangat sepi," jelasnya. "Apa kamu mau menikah denganku?" tanya Siti lagi sembari menatap ke arah pria yang sedang duduk di sampingnya. Bobby hanya mengerutkan dahinya, lalu dia meletakkan telapak tangannya di dahi Siti. "Kamu sakit?" tanyanya. Siti menepis tangan pria itu. Lalu dia berdiri dengan kedua lututnya, mengulurkan tangannya ke arah Bobby. Biasanya itu dilakukan seorang pria, tapi sekarang terbalik. Dia yang melamar Bobby. "Aku tidak mempunyai cincin. Maukah kamu menikah denganku?" "Hah?" Bobby lagi-lagi tercengang. "Jawab, Bobby," desak Siti. "Jawab apa?" Bobby bingung. "Jawab iya." Semua itu dilakukannya untuk kembali dengan Paijo. Rasanya sangat sakit ketika tahu suaminya menceraikannya hanya karena mandul. "Setelah resmi bercerai, kamu rada gila," gerutu Bobby. "Hubungi nenekmu." "Apalagi ini?" Bobby benar-benar bingung dengan ucapan Siti. Tadi dia, sekarang neneknya. "Nenekku sudah tua, dia tidak tertarik dengan wanita," guraunya. Dia ingin menghibur Siti, tapi wanita itu tak berkedip menatapnya. Malah menatapnya dengan tatapan tajam. "Katakan kepada nenekmu kalau kita akan ke tempatnya. Aku akan ikut denganmu." "Tidak usah. Ulang tahun nenekku diundur 2 tahun lagi," sahutnya asal, yang tidak ingin membawa Siti. Dia tahu bagaimana reaksi neneknya ketika dia membawa seorang wanita. "Apa kamu tidak kasihan denganku?" Melihat wajah Siti yang sendu membuat Bobby kasihan. "Aku akan menghubungi nenek nanti." Siti menggelengkan kepalanya. "Baik-baik, akan aku hubungi. Jangan katakan yang tadi. Kamu itu sekarang sedikit gila." Bobby segera menghubungi neneknya. "Siang, Nek." "Siang, Bobby. Kamu jadi kesini?" "Jadi, Nek," timpal Siti yang langsung menyambar ponsel Bobby. Pria itu ingin meraih ponselnya kembali, tapi Siti menjauhkan ponsel itu. "Oh, syukurlah, nenek senang mendengarnya." "Nek, kami akan menikah." "Apa?" Bobby kaget. Siti bukan hanya mengatakan kepadanya, tapi juga mengatakan ke neneknya. "Ya ampun, akhirnya Bobby menikah. Mana Bobby?" Siti menyerahkan ponsel itu kepada pemiliknya. "Siti, jangan bercanda. Nanti nenekku mati bagaimana?" "Kamu sudah mengerjain nenekku," gerutu Bobby pelan. "Aku tidak bercanda, aku mau menikah denganmu. Besok aku carikan cincin untuk kita. Mengenai pernikahan kita, akan aku kabari ibuku segera. Mereka akan datang ke sini." Bobby tercengang dengan semua ucapan Siti. Wanita itu berkata dengan sungguh-sungguh atau hanya candaan? "Jawab itu." Siti menunjuk ponsel yang masih menyala. "Iya, Nek." "Jadi kapan kalian menikah?" "Minggu depan, Nek, di rumah nenek," timpal Siti. Bobby menatap wanita itu sembari menggelengkan kepala. "Minggu depan? Nenek belum menyiapkan apapun." Wanita sepuh itu bingung. "Kami hanya menikah, Nek, tidak perlu ada resepsi." "Oh, baiklah, urus surat-surat semuanya. Nanti nenek akan meminta tetangga dan juga pelayan untuk menyiapkan makanan." Setelah itu percakapan berakhir. Bobby tidak mengatakan apapun kepada neneknya, karena semua sudah diambil alih Siti. "Kenapa kamu menikah denganku?" tanya Bobby curiga. "Aku menikahimu karena Mas Paijo. Setelah kita menikah, aku akan menggugatmu." "Maaf, Bobby, hanya kamu bisa aku andalkan. Tidak ada yang aku kenal di sini." "Siti?" "Ya, Bobby. Kamu sudah tahu alasanku. Aku tidak bisa sendiri, kita belum saling mencintai. Tapi aku rasa itu tak masalah." Siti menyerahkan kartu identitasnya, lalu surat-surat yang dia dapat dari pengadilan. "Aku sudah resmi menjadi janda. Jadi semua surat-surat ini aku rasa bisa digunakan untuk mengurus dokumen pernikahan kita." "Tapi, aku lelah, Bobby. Kabari aku secepatnya. Aku akan mengabari ini ke ibuku." Siti meninggalkan Bobby yang masih diam mematung. Dia hanya menatap pintu kamar Siti yang telah ditutup. Di dalam kamar Siti menangis. Dia memanfaatkan kebaikan Bobby. "Maaf, Bobby," gumamnya pelan. "Aku harus melakukan ini." Siti kembali terisak-isak. Bobby menatap kartu identitas Siti dan juga surat-surat dari pengadilan. Lalu dia membawa surat-surat itu pergi. Bukan ke kantor KUA, tapi ke kediaman Adlan dan Gigi. Kehadiran Bobby membuat Gigi bingung. "Bobby, aku menyuruhmu menemani Siti." "Iya, aku tahu. Aku hanya ingin menunjukkan ini." Bobby meletakkan surat-surat dari Siti dan kartu identitas di atas meja. Adlan mengambil surat-surat itu, membaca surat-surat itu. Begitupun Gigi ikut membaca. "Apa ada masalah dengan surat-surat ini?" tanya Adlan, lalu meletakkan kembali surat-surat itu ke atas meja. "Tidak ada masalah," sahutnya pelan. "Lalu, untuk apa surat-surat ini di sini?" tanya Gigi bingung. "Siti sepertinya sudah gila," gerutu Bobby. "Memangnya kenapa?" tanya Adlan balik. "Dia melamarku." "Apa?" Adlan dan Gigi sontak kaget. "Bercanda kamu gak lucu," gerutu Gigi. "Ini benar. Dia menyerahkan semua surat-surat ini untuk mengurus pernikahan kami.
Kalau kamu tidak percaya, hubungi Siti. Gigi segera menghubungi sahabatnya. Dia pergi menjauh dari kedua pria itu. Siti? Siti sudah menduga kalau Gigi akan menghubunginya dan menanyakan tentang ucapannya dengan Bobby. Iya, syautnya tidak semangat. Apa benar kamu baru saja melamar Bobby? Iya benar, aku baru saja melamar Bobby. Minggu depan kami menikah. Siti, kamu gila? Iya Gigi, aku gila karena perceraian ini. Kalau aku tidak tahu alasan Mas Paijo menceraikanku, pasti aku tidak segila ini. Tapi aku tahu alasannya. Aku tidak bisa diam saja. Aku harus menikah. Jadi pernikahan ini hanya alasanmu untuk kembali dengan Mas Paijo? Tebak Gigi. Iya benar. Ya ampun Siti. Apa kamu tidak berpikir bagaimana perasaan Bobby nanti? Bagaimana jika dia tahu kalau kamu hanya memanfaatkannya? Dia tidak akan tahu kalau kamu tidak memberitahu. Jadi aku mohon, dukung aku. Aku melakukan ini terpaksa. Aku merasa sangat bersalah dengan Mas Paijo. Siti, pikirkan lagi. Jika kamu kembali ke Mas Paijo, akan ada yang tersakiti, yaitu Bobby. Kamu mempermainkan perasaannya. Kami tidak saling mencintai. Dan menurutku, ketika kami bercerai, tidak akan menjadi masalah. Jadi aku mohon dukung aku. Kita sahabat bukan? Ucapan Siti membuat Gigi menghela nafasnya panjang. Siti sahabatnya, dan Bobby sahabat suaminya. Jika sampai Bobby dan Siti bercerai, maka siapa yang akan disalahkan? Gigi, apakah kamu masih menjadi temanku? Aku sendiri, Gi. Siti kembali menangis. Mendengar isak tangis Siti membuat Gigi tidak tega. Iya Siti, kita masih berteman. Kamu teman terbaikku. Aku mendukungmu, tapi satu doa yang bisa aku panjatkan. Semoga tidak ada perceraian lagi. Semoga kamu dan Bobby saling mencintai. Setelah itu percakapan berakhir. Siti menatap ponselnya. Terima kasih atas doamu, tapi doamu tidak akan terkabul. Aku sangat mencintai Mas Paijo. Tidak akan ada yang bisa menggantikannya walaupun itu Bobby. Gigi menghampiri kedua pria itu. Bagaimana sayang? Tanya Adlan. Bobby benar, dia ingin segera menikah. Siti tidak bisa hidup sendiri. Dengan adanya pernikahan, ada yang menemaninya. Pipi dan hati Gigi bertolak belakang. Dia tidak setuju pernikahan itu terjadi, karena akan ada yang tersakiti lagi nanti, yaitu Bobby. Kamu dengar sendiri kan? Ujar Bobby ke Adlan. Aneh, benar-benar aneh. Adlan curiga dengan rencana pernikahan yang terkesan sangat mendadak. Jadi, kapan kalian akan menikah? Tanya Adlan lagi. Bobby menyebutkan semuanya ke Adlan, dari ucapan Siti ke neneknya, sampai acara pernikahan yang akan dilakukan di rumah neneknya. Baiklah kalau begitu aku mendukungmu. Adlan menyemangati, setidaknya kamu tidak menjomblo lagi. Aku masih ragu dengan pernikahan ini, ujar Bobby. Kalau cinta, tak perlu khawatir. Cinta bisa muncul setelah resmi menikah, haut Adlan. Gigi hanya diam. Dia tidak mau banyak bicara. Dia kasihan dengan Bobby karena dijadikan alat oleh sahabatnya. Siti mengabari ke ibunya tentang adanya acara yang akan dilakukan minggu depan. Tapi dia tidak menjelaskan acara apa itu. Menurutnya akan dijelaskannya ketika ibunya telah berada di kota. Baiklah, ibu akan datang lusa. Oh iya, jangan katakan kepada siapa-siapa kalau ibu mau datang ke sini. Memangnya kenapa? Ibu seperti tidak tahu saja mulut orang kampung. Jadi lebih baik diam saja. Iya, sampaikan salam ibu ke Paijo. Seketika jantung Siti berdetak. Ibunya berpikir jika dia masih menjadi istri Paijo. Bersambung.